rukun-rukun dalam pelaksanaan sholat jenazah ini ada 7. Yang pertama, memasang niat pada saat takbiratul ihram. Usolli ala hadhil janazah. Ya, fardu kifayatin atau fardhu boleh lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu niatnya. Atau kalau mau lebih lengkap, usolli ala hadhil janazah arba'at takbirat, 4 kali takbir ya. Nah, fardhon lillahi ta'ala. Makmuman kalau memang posisi kita sebagai makmum. Emang variasi niat sholat jenazah itu banyak. Usolli ala man sholla alaihi imam, boleh. Saya sholat menyolatkan orang yang di depan nama imam Rasulullah gitu ya. Yang disolatkan oleh imam gitu, tanpa menyebut namanya. Ya, bahkan kalau nyebut namanya salah, itu niatnya nggak sah. Ya, misalnya nih, artinya sholatnya batal gitu ya. Misalnya usolli ala ala janazah ismuhu Herman misalnya gitu ya. Ismuhu Herman, Suherman. Saya lihat mengerjakan sholat jenazah yang namanya Herman misalnya gitu. Pas sudah kelar, tadi yang meninggal Herman, bukan Herman, adiknya gitu. Nah, maka sholat jenazahnya nggak sah. Iya, kalau yang lainnya mah sah. Makanya nggak usah nyebut nama, nanti kalau salah jadi kagak sah. Nah, tapi umumnya sih orang nggak pakai nyebut nama ya. Nah, pokoknya usolli ala hadal mayyit dah gitu, siapa kek? Usolli ala hadhil janazah, 4 kali takbir fardhan makmuman lillahi ta'ala. Dah, itu yang pertama, sudah pasti niat. Ini menjadi awal dari semua rukun ibadah. Ya karena Nabi menjelaskan di dalam sebuah hadis bahwa innamal a'malu binniyat. Hanya saja sahnya amal itu harus diawali dengan niat. Lalu yang kedua, waqiyamun, berdiri. Sholat jenazah ini termasuk sholat fardu, walaupun statusnya itu fardu kifayah. Tapi karena dia fardu, tetap melaksanakan sholat jenazah ini harus dalam keadaan berdiri. Ya kan, berdiri wajib dalam sholat fardu, tapi berdiri sunnah dalam sholat sunnah. Jadi kita tarawih nih, baru dapat 4 rakaat, mogol, gitu, dungkul, aduh. Ngombak nih, udah duduk, nggak apa-apa ya. Ya karena umurnya udah tua gitu ya, ngombak nih, udah duduk, nggak apa-apa ya. Kalau dalam sholat sunnah, walaupun kita mampu berdiri, tapi boleh duduk dalam pelaksanaan sholat sunnah. Nah tapi kalau sholat fardu nggak boleh. Selama masih bisa berdiri, wajib apa? Berdiri. Karena berdiri dalam sholat fardu itu hukumnya wajib. Makanya terkadang kita suka melihat ya orang-orang itu kalau sholat dari awal udah duduk di bangku. Ya duduk apa? Di bangku. Ya kita sih ngelihat dia udah sepuh. Ya, duduk di bangku. Nah, terus setelah selesai kita samperin. Lagi kurang sehat kok, iya nih. Ya nggak bisa lama-lama diri. Nah, duduk di bangku. Itu bangku masjid, enggak bangku dari rumah. Siapa yang bawa? Kita yang bawa tadi dari rumah. Nah, bawa bangku dari rumah bisa. Giliran sholatnya apa? Duduk. Nggak boleh. Nah, jadi selama masih mampu berdiri, maka sholat wajib berdiri. Nah, jadi kelihatan tuh orang tua yang sedang sholat, dia paham ilmu atau tidak, tuh kelihatan dari sholatnya. Ya, kalau dia paham tentang tata cara mengerjakan sholat bagi orang tua yang sudah sakit, dia boleh pakai bangku. Nah, cuma disediain di belakang buat jaga-jaga. Nah, nanti kalau sudah nggak sanggup berdiri, duduk gitu. Jangan dari awal duduk, nggak boleh. Kecuali kalau memang betul-betul nggak bisa berdiri. Nah, kan masih sanggup berdiri. Nah, gitu. Jadi dicoba dulu berdiri. Kalau memang tidak sanggup, silakan duduk. Ya sama lah kayak orang kena penyakit mah.
Ya, yang kata dokter jangan puasa dulu nih. Ya, sampai betul-betul sehat lambungnya karena dia udah parah banget. Misalnya gitu. Nah, lalu tiba nih bulan Ramadan. Ya, tiba bulan Ramadan. Itu dari sebelum subuh ya sahur biasa, makan sahur, korma, minum vitamin, minum obat, macam-macam dah. Mulai nih puasa tuh. Habis sholat subuh jam 7, jam 8 masih kuat. Jam 10 udah mulai kunang-kunang gitu ya. Johor wah nggak kuat nih, buka, boleh, batalin, gitu. Jangan dari jam 7 udah sarapan nasi uduk ya, masih pagi udah sarapan. Nggak puasa, tapi sakit ya. Jadi artinya dicoba dulu gitu ya. Nanti kalau menjelang Johor atau lewat Johor wah parah nih, wah perih di perut, udah kalian uzur. Nah, tapi bukan berarti udah batal dari apa ya? Dari pagi, nggak boleh. Jadi harus dicoba dulu. Sama kayak tadi, selama dia masih bisa berdiri, diri sholat, nggak boleh duduk, nggak sah. Kecuali kalau memang dirasa udah nggak sanggup untuk berlama-lama berdiri, silakan dah duduk. Nah jadi karena sholat jenazah ini termasuk sholat fardu, fardu kifayah, maka berdiri dalam sholat fardu hukumnya wajib. Wa arba'u takbiratin, dilakukan dengan 4 kali takbir. Jadi bukan 4 rakaat ya, tapi hanya 4 kali takbir. Ya sebentar lah. Ya. Jadi walaupun dengkul kita sakit, ya masih sanggup lah. Ya, karena sebentar kan. 4 kali takbir. Lalu yang berikutnya wal fatihatun, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah ini menjadi bagian dari rukun sholat jenazah. Nah, cuman baca surah Al-Fatihah ini nggak wajib dibaca pada rakaat pertama. Ya boleh saja dibaca di rakaat kedua, boleh dibaca di rakaat ketiga, dan boleh juga dibaca di rakaat keempat. Jadi kalau nggak sempat membacanya di rakaat pertama, boleh dibacanya di rakaat yang kedua. Begitu maksudnya. Makanya di sini nggak disebut ba'da takbiratul ula, enggak. Yang penting Fatihah dibaca. Cuman dibacanya di takbir keberapa itu terserah gitu maksudnya. Yang penting Fatihahnya wajib dibaca. Wa sholatul ala nabi ba'da taniyatin. Kemudian yang berikutnya adalah membaca sholawat kepada Nabi sesudah takbir yang kedua. Ya, jadi takbir yang kedua ini bacaan yang harus dibaca adalah bersalawat kepada Nabi. Kalau bersalawat kepada Nabi ini wajib dibaca dalam takbir kedua. Tapi kalau Fatihah enggak wajib dibaca di takbir pertama. Tapi kalau sholawat wajib dibaca pada takbir yang kedua. Wa du'aun limayyitin ba'da thalitsatin. Berdoa untuk mayit sesudah takbir yang ketiga. Ya artinya berdoa untuk mayit ini wajib ditempatkan pada takbir yang ketiga. Wassalamun ba'da rabi'atin, dan mengucapkan salam sesudah takbir yang keempat. Nah, kenapa membaca salawat dan berdoa ini nggak boleh di takbir yang lain? Disebabkan karena bacaannya singkat. Bacaannya apa? Singkat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alih. Cukup udah. Doa juga begitu kan, singkat. Allahumma fir lahu warhamhu. Udah, begitu cukup. Yang penting doa minta ampunan untuk si mayit yang sedang kita sholatkan. Cuman kalau Fatihah kan panjang. Ya, makanya diberikan kesempatan membaca Al-Fatihah di setiap takbir. Nah, contohnya gini. Kita ini termasuk orang yang datang agak terlambat. Nah, jadi ketika kita masuk nih pengen ikut sholat jenazah, imam dan yang lainnya udah takbir. Ya. Karena beberapa detik kita terlambat, otomatis pada saat kita takbir pertama, usolli ala hadhil janazah makmuman, Allahu Akbar.
baru takbir, imam takbir yang kedua. Kan nggak sempat baca Fatihah. Ya, nggak sempat baca Fatihah. Nah, karena nggak sempat baca Fatihah, ya udah tinggalin takbir yang kedua. Karena imam dan jamaah lain takbir kedua. Takbir kedua, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baru Maliki yaumiddin, imamnya takbir ketiga. Kan enggak kelar Fatihahnya tuh. Iya, enggak dapat. Nah, enggak dapat Fatihahnya. Takbir lagi tuh yang ketiga. Nah, kalau imam takbir ketiga, ya kita ikut takbir ketiga. Nah, takbir ketiga, nah kita baca doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baru Maliki yaumiddin gitu ya. Imamnya takbir keempat. Ya udah, karena imam takbir keempat, kita ngikut takbir keempat. Nah, di situ tuh kesempatan untuk menyelesaikan pembacaan Fatihah. Jadi kalau imamnya salam, biarin aja. Yang penting Fatihahnya harus kita selesaikan di takbir yang keempat. Nah, itu yang dimaksud. Jadi membaca surah Al-Fatihah itu wajib dalam sholat jenazah, tapi penempatannya bebas. Kalau sempat dibaca di takbir pertama ya boleh, takbir kedua juga boleh, takbir ketiga juga boleh, dan takbir keempat juga boleh. Yang penting surah Fatihahnya wajib dibaca. Wasuritolaha, dan dipersyaratkan dalam pelaksanaan sholat jenazah taqaddumu tuhrihi, wajib untuk mendahulukan pensucian mayit, artinya dimandiin. Ya, jadi dimandiin dulu baru disolatin, karena urutannya kan begitu. Ya sama kayak kita wudhu. Ya, wudhu dulu baru sholat, atau sholat dulu baru wudhu? Ya kan wudhu dulu kan, baru sholat. Nah, memandikan jenazah juga begitu. Jadi seandainya ada mayit yang diduga nih sama orang udah dimandiin, karena dilihat ada Amil itu keluar dari rumah, ya padahal Amil masuk cuma lagi nego harga gitu ya, bukan lagi pengen mandiin, karena belum putus, nah Amil keluar. Nah ini yang bawa, wah kayaknya udah dimandiin kali ini gitu. Udah langsung dibungkus aja tuh mayit, dibawa, disolatin. Nah ketika sudah selesai disolatkan, ada lagi nih orang rumah yang tahu persis gitu, bahwa nih mayit belum diapain, dimandiin. Pak, ini kok dia dibungkus aja? Udah disolatin, belakang orang belum dimandiin gitu. Wajib diulang kembali, paham ya? Nah jadi statusnya sama, kasusnya sama seperti orang yang kelupaan belum wudhu. Nah, kelupaan belum wudhu. Nah, ini mandi, jemur, udah dicuci kaki, udah keluar tuh. Dikasih ke musola. Oh, Akbar. Pertama belum ingat tuh. Rokat kedua belum ingat, rokat ketiga belum ingat. Nah, pas rokat terakhir tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, aku belum wudhu lagi. Baru keingetan. Wajib kata diulang? Wajib. La sholata illa bil wudu. Jadi nggak sah sholat kalau nggak apa? Nah sama, jadi menyolatkan jenazah nggak sah kalau belum dimandikan. Walaupun matinya tenggelam ya. Ya, iya kena air kayak tenggelam. Wah, ada mayat tuh, angkat dah. Udah langsung dibungkus aja, disolatin. Kok lihat balik, basah begini gitu. Makanya kan istilahnya kan dimandikan. Ya bukannya kelelep, bukan. Nah, dimandikan, karena kewajiban memandikan itu bukan kewajiban buat mayit, tapi kewajiban buat yang hidup. Makanya harus ada keikutsertaan dari mereka yang masih hidup. Jadi walaupun mandinya itu, basahnya itu disebabkan karena kecebur gitu ya, kelelep lalu mati, tetap harus dimandikan. Karena kewajiban memandikan itu kan buat yang hidup, nah bukan untuk yang mati.
Nah begitu pula kalau di Lampung ada gajah yang terlatih tuh mandiin orang. Nah kebetulan ada orang meninggal, amirnya lagi pulang kampung misalnya gitu ya, ada gajah tuh, gajah semprot diguyur. Nah, maka memandikan mayat wajib diulang. Nah, karena gajah itu kan bukan makhluk mukallaf. Jadi apa yang dilakukan oleh hewan itu nggak masuk dalam hitungan. Jadi wajib mandinya itu diulang gitu ya. Walaupun yang mandiin itu apa? Gajah. Nah, jadi persyaratan mengerjakan sholat jenazah taqaddumu tuhrihi harus diawali dengan dimandikan. Jadi urutannya begitu: dimandiin, dikafanin, disolatin, dikubur. Wa alla yataqaddama alaihi, bahwa orang yang menyolatkan itu nggak boleh yataqaddama, lebih depan dari mayit. Nah, iya. Jadi mayitnya taruh di samping itu atau taruh belakang. Jadi harus taruh di mana tuh? Di depan. Iya. Ya padahal selama hidup nggak pernah tuh sholat di depan. Pas mati terpaksa dah. Jadi imam malah ya. Paling depan. Nah, jadi wajib yang menyolatkannya ini tidak boleh lebih depan dari mayit. Jadi posisi mayit harus di depan orang yang menyolatkannya. Juga nggak boleh di samping ya. Pokoknya harus di mana tuh? Di depan. Nggak boleh di samping, apalagi di belakang. Nggak boleh. Watasihu ala ghaibin an baladin. Tapi sah posisi mayit di belakang atas orang yang menyolatkan dengan cara gaib gitu. Ya, an baladin yang mayit tersebut orang yang menyolatkan dengan sholat gaib ini tidak berada di wilayah si mayit. Jadi kalau si mayit ini kalau orang yang menyolatkan ini ada di wilayah mayit itu ada, maka dia nggak boleh sholat gaib. Ya nggak boleh sholat gaib. Jadi harus berada di luar wilayah. Jadi luar wilayah ini ada satu pendapat jarak masafatil qasri. 86 kilo. Nah, Subang nih ya kira-kira ya. Nah, misalnya nih ada saudara kita yang meninggal dunia di Subang. Nah, itu kan lebih tuh dari 86 kilo di Subang. Nah, cuman kita nggak sempet nih untuk berangkat ke Subang menyolatkan jenazah saudara kita karena ada urusan yang nggak bisa ditinggal. Gitu. Nah, kita boleh nih menyolatkannya di Jakarta, di Kebagusan dengan niat salat gaib. Usolli ala mayyitil gaib. Enggak, jangan pakai hada. Kalau hada kan isyarah lil qarib. Mayitnya ada di sini gitu. Usolli ala hadal mayyit. Kalau pakai hada, mayitnya ada di situ. Nah, jadi kalau sholat gaib jangan pakai hada. Jangan pakai apa? Hada. Usolli ala mayyitil gaib gitu dah. Saya niat mengerjakan sholat mayyit yang gaib gitu. Paham ya? Jangan pakai hada. Nah, karena yang namanya hada ini isim isyarah lil qarib, menunjukkan bahwa sasarannya itu dekat gitu maksudnya. Makanya pakai hada. Tapi karena ini mayitnya jauh, maka tidak perlu menggunakan hada. Usolli ala mayyitil gaib. Saya niat mengerjakan salat mayit gaib. Nah, Subang ini kan wilayahnya timur dari Jakarta. Sedangkan kiblat kan adanya di barat. Jadi walaupun mayitnya ada di Subang, di daerah timur, sebelah timur, ya, nah, maka sholat gaib itu boleh. Mayitnya ada di belakang, gitu. Apa maksudnya ya? Nah, kalau sholat yang bukan gaib kan mayitnya wajib di depan. Tapi kalau sholat gaib, mayitnya boleh ada di belakang, gitu. Jadi jangan meninggal di Subang loh. Itu nggak boleh nih, kita lebih depan dari mayit, gitu ya. Akhirnya berangkat ke Cirebon, ya kan jadi nyusahin. La fiha, nggak boleh mengerjakan sholat
gaib kalau dia nih berada di wilayah mayit itu sendiri. Nggak boleh. Misalnya ada tetangga kita meninggal dunia, dia di Lenteng Agung lah gitu. Nah, kita nggak sempat nih buat ke sono. Ada sholat gaib di sini nggak boleh gitu. Nah, karena jaraknya dekat. Nah, jadi ada ulama yang mempersyaratkan sholat gaib itu masa fajar qasri. Nah, jadi jarak yang diperbolehkan kita untuk mengkosor sholat. Ya minimal di Subang lah minimal. Nah, itu diperbolehkan untuk mengerjakan sholat gaib. Wa madfunin, bahkan boleh menyolatkan mayit yang udah dikubur. Ya misalnya nih, nah kita nggak ada sempat nih untuk menyolatkan saudara kita yang meninggalnya di Depok, misalnya tuh, atau di Lenteng, kan dekat tuh. Nah pas kita ke sono, nggak keburu, udah apa tuh, udah dikubur. Nah kita boleh ke kuburnya, mengerjakan sholat jenazah. Ya. Yang tidak boleh itu mengerjakan sholat jenazah di kuburnya Nabi. Nah, ya, misalnya nih ada orang yang pergi umroh, sok-sokan gitu lah, pikir sholatnya Nabi nggak boleh, nggak boleh. Nah, jadi walaupun waktunya sudah lama, nggak boleh. Ya. Dikubur misalnya udah 2 hari, 3 hari, nggak boleh untuk dikerjakan. Yang tidak boleh itu melakukan sholat jenazah 2 kali. Kalau mengerjakannya berkali-kali dengan catatan yang nyolatinnya itu orang lain, boleh, nggak apa-apa. Saya dulu punya guru, beliau ini ngajar di banyak tempat di Sejabodetabek ini. Itu ketika menyolatkan tuh, ya saya ikut itu dapat giliran yang ke-32 kalau nggak salah itu, tapi saya nyolatin tuh. Ya. Jadi saking banyaknya apa itu muridnya. Ya silakan pelaksanaan sholat jenazah buat almarhum guru kita. Ya giliran yang ke-32 gitu ya. Ngomongin kloter itu ya kloter ke-32 lah gitu. Nah, diimami oleh Habib apa gitu, saya lupa itu. Nanti terus yang ke-33 ketiga. Boleh disolatkan berkali-kali. Cuman yang tidak boleh, orang yang sudah sholat nggak boleh menyolatkan kembali, gitu. Misalnya ada jamaah kita meninggal dunia di sini, kita ikut nyolatin, terus dibawa dulu misalnya ke Bekasi lah ya, karena di sana ada makam keluarga yang harus disolatkan di sana. Terus keluarganya sebagian karena nggak datang kemari, karena dipikir nanti dikubur ke Bekasi, mereka nggak datang. Mereka nyolatin. Nah kita nggak boleh ikut, karena kita udah apa? Udah nyolatin gitu. Jadi yang sudah nyolatin nggak boleh diulang kembali. Tapi si mayit ini boleh disolatkan berkali-kali. Nah, tapi dengan catatan yang nyolatin orang lain, orang yang berbeda gitu ya. Nggak boleh sama. Nah, jadi sholat yang keduanya itu dianggap tidak sah. Ya kalau dia sudah sholat lalu menyolatkan kembali. Nah, jadi boleh menyolatkan mayit yang sudah dikubur. Ghairu nabiyin, selain nabi. Kalau nabi nggak boleh. Ya. Nabi itu disolatkannya saat beliau belum dikebumikan. Makanya nabi kita disebabkan karena banyak para sahabat yang tempat tinggalnya agak berjauhan dari Madinah, beliau wafatnya Senin, dimakamkan hari Kamis. Tapi kita jangan ikut-ikut, lah keburu bau kan. Ya kalau Nabi kan kagak. Ya walaupun berbulan-bulan bertahun-tahun nggak bakalan busuk jasad Nabi. Innallaha harrama 'alal ardi an taqula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah untuk memakan semua jasad para nabi. Nah, jadi jasadnya utuh, sebagaimana di hari beliau meninggal dunia. Ya begitu. Jadi meninggalnya Senin, dikuburnya Kamis. Nah, karena banyak di antara sahabat yang berdatangan tuh untuk menyolatkan Nabi ketika beliau meninggal dunia. Nah, sedikit lagi, min ahli fardiha waqta mautihi.
yang menyolatkan itu termasuk orang yang sah sholatnya, ya, pada waktu si mayit meninggal dunia. Ya artinya gini, kalau pada saat si mayit meninggal dunia, dia belum balik, dia belum apa ya? Balik. Nah, setelah beberapa bulan atau beberapa hari dia masuk usia balik. Nah, maka dia nih yang pada saat orang tersebut meninggal dunia belum termasuk min ahli sholat gitu ya, belum termasuk orang yang wajib untuk mengerjakan sholat, maka tidak boleh mengerjakan sholat saat jenazah tersebut sudah dimakamkan. Karena pada saat orang tersebut meninggal dunia, saat itu dia belum balik gitu maksudnya, belum balik. Nah, pada saat balik dia ke kuburannya tuh nyolatin, nggak sah gitu. Karena pada saat meninggal kan dia belum belum balik. Atau ada seorang istri atau anak perempuan yang ketika meninggal dunia bapaknya, dia lagi haid. Wah, nggak bisa nyolatin bapak nih, karena saya lagi haid. Nah, udah kan, akhirnya bapaknya dikubur tuh. Nah, setelah 3-4 hari kemudian, haidnya selesai kan tuh. Ada pengen nyolatin untuk kubur bapaknya, nggak boleh. Karena pada saat bapaknya meninggal dia dalam kondisi haid. Ya tapi jarang yang punya pikiran begini ya. Nyolatin bapaknya. Nah, terakhir, wasa kotol fardu bidakarin, gugurlah kefarduan mengerjakan sholat jenazah walaupun dilakukan oleh seorang laki-laki. Gugur kewajiban mengerjakan sholat jenazah walaupun dikerjakan oleh seorang lelaki. Kan sholat jenazah kan fardu kifayah, walaupun dikerjakan oleh satu orang itu sudah cukup. Wah, nggak kelar juga nih Pak. Nanti 1 kali lagi dah ngabisin. Jadi belum pakai kitab baru dulu ya. Jadi dihabisin dulu nih persoalan sholat jenazah. Nanti setelah habis baru kita membahas kitab yang baru, kitab hadis. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah kajian ilmu fikih di seputar persoalan sholat jenazah. Yang mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Amin. Al-Fatihah.